Fatan. Dengan sangat marah, Fatan datang ke apartemen Pak Darto. Dia menggedor-gedor pintu apartemen dengan sangat keras. Pak Darto dan semua penghuni di dalam unit apartemen Pak Darto terkejut dan penasaran siapa yang bertamu dengan cara tidak sopan seperti itu. Fionika menyarankan agar Pak Darto mengintip dulu dari kamera intercom sebelum membuka pintu. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat ternyata Fatan yang datang. Fionika panik dan lalu mengajak Bu Rani untuk bersembunyi di dalam kamar. Mereka tidak boleh terlihat oleh Fatan karena rencana mereka pasti akan hancur berantakan. Pak Darto pun segera membuka pintu apartemen yang langsung disambut dengan pukulan oleh Fatan. Fatan sangat marah karena Pak Darto telah menyuruh preman untuk menusuknya. Jika tidak ada Fionika, maka Fatan saat ini pasti sudah meninggal dunia. Pak Darto tertawa puas. Dia memang ingin mengirim Fatan ke alam baka agar bisa bersatu dengan Monica. Pak Darto juga senang karena yang akhirnya celaka adalah Fionika. Pak Darto dan Bu Elva dendam pada Fionika karena telah mengkhianati kesepakatan mereka. Pak Darto dan Bu Elva telah mengoperasi wajah Fionika menjadi boneka dan melunasi semua hutang ibunya pada rentenir. Tetapi Fionika malah berada di pihak Fatan dan Kansa. Dari dalam kamar, Fionika dan Bu Rani tersenyum puas. Mereka berpikir saat ini Fatan pasti semakin bersimpati pada Fionika. Mbak hamil? Hamil sama siapa, Mbak? Ketika sedang menyapu, Trisa merasakan mual-mual. Kepalanya pusing dan dia ingin muntah. Trisa merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Trisa mulai panik begitu mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika seorang pria bermasker dan memakai hoodie berwarna hitam tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya dan membuatnya pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Trisa menyadari bahwa dirinya telah dilecehkan oleh seorang lelaki misterius itu. Trisa benar-benar panik. Dia pun segera membeli tes pack untuk mengetahui apakah dia telah hamil. Mbak nggak tahu karena malam itu gelap. Dan setelah melakukan tes pada urinnya, Trisa benar-benar syok. Dia positif hamil. Padahal hingga saat ini Trisa tidak pernah mengetahui siapa laki-laki misterius yang telah melecehkan dirinya. Trisa menangis sejadi-jadinya dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan saat ini. Dia mengandung bayi dari seorang laki-laki bejat yang tidak pernah dia ketahui identitasnya. Betapa hancurnya hati Trisa saat ini. Hanya kepada Fatan dia bisa mengadu. Trisa pun menelpon Fatan dan mengabarkan berita buruk ini padanya. Kansa menenangkan Fatan. Mereka akan bersama-sama membantu Trisa mencari siapa laki-laki misterius yang telah melecehkan Trisa.